Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Haikal Arifki Faisal akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Belajar Masa Pandemik COVID-19 terhadap Minat Belajar Ekonomi Siswa Kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Untuk pembahasannya, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir, definisi operasional. Bab kedua, landasan teori, yang berisikan landasan teori, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Dan yang terakhir, bab ketiga, metode penelitian, yang berisikan waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Latar belakang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam upaya menaikkan sumber daya manusia di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Pendidik yang berkualitas akan sangat berpengaruh pada proses belajar, karena proses belajar adalah bagian terpenting dalam pendidikan. Sesuai dengan kurikulum yang tengah dipakai oleh sistem pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa. Maka pendidik dalam hal ini, guru harus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki peserta didik agar mampu belajar secara mandiri dan membangun kerangka berpikir yang tinggi. Untuk rumusan masalahnya, terbagi 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kondisi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota selama masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota selama pandemi COVID-19? Dan yang terakhir, adakah pengaruh kondisi belajar selama masa pandemi COVID-19 terhadap minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui tingkat kondisi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh kondisi belajar selama masa pandemi COVID-19 terhadap minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya mengembangkan penelitian dalam bidang sejenis. Definisi operasional. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, sesuai dengan judul penelitian, yaitu pengaruh kondisi belajar masa pandemi COVID-19 terhadap minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Terbagi 3. Yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru. Sementara kondisi eksternal adalah situasi perangsang di luar sisi si belajar. Yang kedua, pandemi COVID-19. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Dan yang terakhir, minat belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya perhatian siswa muncul didorong rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ini perlu mendapat rangsangan sehingga siswa selalu memberikan perhatian terhadap materi pelajaran yang diberikan. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu minat belajar adalah faktor sekolah dan faktor keluarga. Kajian pustaka. Keberhasilan dalam suatu pembelajaran di dalam sekolah sangat tergantung pada peserta didik dan pendidik. Kualitas pendidik tentu saja sudah sangat dipertimbangkan dengan berbagai cara yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak sekolah.
Namun, kondisi peserta kadangkala hal yang berbeda. Kondisi peserta didik tergantung pada banyak hal yang melatar belakangi seperti kondisi psikis, lingkungan belajar, dukungan orang tua, minat belajar peserta didik, dan lain sebagainya. Lingkungan belajar harus sangat diperhatikan karena kondisi belajar sangat mempengaruhi hasil belajar. Keberhasilan belajar anak tidak hanya ditentukan oleh faktor yang ada dalam dirinya, kekuatan-kekuatannya, bakat-bakatnya, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Kondisi belajar harus kondusif sehingga akan mempengaruhi minat dan semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Terlebih dalam kondisi pandemik seperti saat ini, siswa belajar di tempat yang berbeda-beda sehingga guru harus berusaha maksimal agar peserta didik mempunyai semangat dan minat belajar yang sama besarnya. Guru juga harus memfasilitasi peserta didik agar tidak merasa bosan ataupun kesulitan selama belajar di rumah masing-masing. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terbagi dua. Yang pertama, tidak ada pengaruh kondisi belajar masa pandemi COVID-19 terhadap minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang kedua, ada pengaruh kondisi belajar masa pandemi COVID-19 terhadap minat belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota tahun pelajaran 2020 dan 2021. Dan untuk bab ketiga, yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021, mengambil objek penelitian di Lembaga Pendidikan SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Yang lebih tepatnya, Kecamatan Bangkinang Kota, Jalan Araman Saleh, nomor 55, Bangkinang Kota. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, maka dalam penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan angket untuk memperoleh data. Penelitian ini akan menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan 4 alternatif jawaban, yaitu yang pertama sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk teknik analisis data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik regresi dan korelasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer. Untuk pengujiannya, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B X. Keterangan Y kondisi belajar masa pandemi COVID-19, X minat belajar ekonomi, A konstanta, dan B koefisien regresi. Baiklah, sekian presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Thanks for your attention and sorry for our mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.